Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Mari bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita tetap dalam posisi berdiri. Kita akan membaca dalam Mazmur 31 ayat 3 sampai 4. Mazmur 31 ayat 3 sampai 4. Sebagaimana biasanya kita membaca silih ganti. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Bapak Ibu beserta adik-adik, kami persilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita menyanyi dari
Gita Bakti 6 ayat pertama dan kedua, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Kami persilakan Ibu Pendeta Wasti. Jemaat Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam saat yang indah ini, Tuhan perkenankan kami untuk boleh beribadah di tengah keluarga kami masing-masing. Dan malam ini juga Tuhan hendak menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kami sebagai umat-Mu. Sehingga biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Lewat Roh Kudus Tuhan, kami akan dimampukan untuk memahami dan terutama melakukan firman Tuhan dalam keberadaan hidup hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama di dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Kitab Rut pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan demikian. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang kau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali pada malam hari ini kita berjumpa dalam satu persekutuan di rumah atau di keluarga kita masing-masing. Dan kita hendak disapa oleh firman Tuhan malam hari ini lewat kisah seorang perempuan yang bernama Ruth, yang bermula atau berawal dari perjalanan hidupnya yang sesungguhnya dari keluarga Elimelek. Keluarga Elimelek adalah keluarga dari bangsa Israel yang kemudian pergi ke tanah Moab untuk keluar dari masa kelaparan yang terjadi di Israel. Dan ketika di tanah Moab, keluarga Elimelek mengalami satu peristiwa yang tidak pernah mereka sangkakan, yaitu Elimelek harus meninggal dunia. Dan kemudian disusul dengan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Sehingga tinggallah seorang ibu yang bernama Naomi. Namun sebelum kedua anaknya meninggal, bahwa kedua anaknya ini telah memperistri dua orang dari tanah Moab, yaitu Orpa dan Ruth. Dalam kisah selanjutnya, ketika Elimelek bersama dua anaknya meninggal, tidak ada lagi harapan di tengah kehidupan Naomi dan juga kedua anak menantunya, sehingga Naomi harus kembali lagi ke Israel. Dan juga karena Naomi mendengar kabar Israel sudah berada dalam keadaan yang lebih baik, tidak lagi dalam keadaan kelaparan. Dan yang terjadi selanjutnya dari dua anak menantu, Ruth dan Orpa, hanya Ruth yang tetap terus setia mengikuti Naomi ke tanah Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini hendak mengisahkan tentang bagaimana badai kehidupan yang dialami oleh Ruth dan Naomi, dua orang perempuan janda yang dalam kehidupan masyarakat saat itu tentunya sudah sangat seakan-akan tidak ada lagi masa depan, karena tidak ada yang melindungi, tidak ada kepala keluarga, tidak ada sanak keluarga. Kita bisa melihat bahwa bagaimana badai kehidupan terus menerpa, mulai dari kehidupan keluarga Elimelek sampai kepada Naomi. Namun kita bisa juga belajar dari apa yang dialami, bahwa ternyata badai kehidupan itu tentunya pun akan berlalu. Segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Dan itulah yang digambarkan lewat pengalaman hidup dan iman dari Naomi dan Ruth, secara khusus yaitu Ruth. Penderitaan dan kesusahan mereka saat mereka kembali ke tanah Israel, di mana mereka harus berusaha untuk mencari segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ruth dengan upayanya, dia bekerja keras demi melanjutkan kehidupan sehari-hari. Dan ternyata penderitaan, kesusahan yang dialami oleh Ruth dan Naomi tidak selamanya itu berlaku. Artinya bahwa segala sesuatu, dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Bagi orang yang percaya dan yang terus berharap kepada Tuhan, semuanya akan berlalu dan diganti dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, yang dialami oleh Ruth dan Naomi tentunya juga satu hal yang menjadi gambaran kehidupan manusia. Namun kembali Naomi dan Ruth memberikan contoh dan teladan bagaimana tetap memelihara iman kepada Tuhan Allah. Tindakan mereka tetap berusaha di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka kedapatan melakukan yang baik, mereka kedapatan melakukan yang benar dan jujur di mata Allah dan juga di hadapan manusia. Terlihat ketika dalam perikop pembacaan kita malam hari ini, Ruth berjumpa dengan Boas, dan atas nasihat yang diberikan oleh Naomi bagaimana Ruth harus berjumpa dan berkata-kata kepada Boas.
Disitulah cara Tuhan, hikmat Tuhan bekerja lewat Naomi dan juga Rut yang dengar-dengaran apa yang dinasehatkan oleh Naomi sebagai mertuanya. Bahwa mereka menyadari segala sesuatu yang harus mereka lakukan semuanya adalah ketika mereka selalu berserah kepada kehendak Tuhan. Mereka merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan pada saat dulu bagi keluarga Elimelek begitu baik. Tetapi kini juga kebaikan Tuhan terus berlanjut meskipun harus melewati masa-masa kepahitan. Di tempat pengirikan dalam pembacaan firman Tuhan kita, dikatakan Rut berjumpa dengan Boas. Ada satu percakapan yang disampaikan bahwa Rut meminta perlindungan dari Boas. Karena Boas juga adalah salah satu orang yang memiliki keterkaitan sebagai keluarga, namun memang tidak terlalu dekat. Oleh sebab itu Naomi memberikan nasihat agar Rut mendekati dan berbicara meminta pertolongan dan perlindungan dari Boas, karena kondisi mereka yang tidak ada yang melindungi. Itulah sebabnya ketika Boas melihat Rut ada di bawah kakinya, dan ketika Boas melihat betapa Rut adalah seorang perempuan yang jujur, perempuan yang setia, perempuan yang taat, perempuan yang tabah, perempuan yang tegar dalam menghadapi kesulitan hidup. Itulah sebabnya betapa Boas melihat Rut sebagai seorang perempuan yang amat sangat baik. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia juga sangat mengasihi Naomi, ibu mertuanya. Itulah sebabnya Boas katakan bahwa apa yang diminta oleh Rut, itulah yang akan dia lakukan. Namun persoalannya memang ketika di dalam kehidupan masyarakat atau aturan kebudayaan pada masa itu, bahwa jika ada seorang yang lebih dekat hubungan keluarganya, maka dialah yang harus menebus seorang, dalam hal ini Rut. Kenapa Rut harus ditebus? Karena Rut ini adalah orang Moab. Seorang perempuan Moab yang tidak lagi ada ikatan apa-apa dengan Israel. Walaupun dia hidup bersama dengan Naomi. Bahwa kebudayaan saat itu, apabila seorang perempuan Israel kemudian dia menikah dengan orang atau bangsa lain, maka dia akan menyatu dengan bangsa yang lain, tidak lagi menjadi bangsa Israel. Tapi apabila dia ingin kembali menjadi bangsa Israel, maka dia harus ditebus. Itulah yang kemudian menjadi latar belakang budaya yang berlaku saat itu, sehingga Boas mengatakan bahwa dia akan menebus Rut. Karena Rut ketika menikah dengan anak dari Elimelek dan Naomi sudah menjadi orang Israel. Tapi karena suaminya telah meninggal, maka dia kembali menjadi orang Moab. Itulah sebabnya ketika Rut ada bersama dengan Boas, meminta perlindungan Boas. Boas katakan, aku akan menebus engkau. Namun Boas katakan, ada seorang yang lebih berhak untuk menebus Rut karena kedekatan hubungan keluarga. Boas katakan, apabila seorang itu tidak mau mengangkat atau menebus Rut untuk menjadi bagian dari orang Israel, maka Boaslah yang akan bersedia untuk menebusnya. Dan itulah kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca pada ayat-ayat atau pasal selanjutnya, ternyata orang yang harusnya menebus Rut tidak bersedia. Tidak bersedia menebus Rut. Kenapa? Karena kembali orang tersebut melihat dari segi latar belakang Rut. Rut adalah seorang Moab. Bagi orang Israel saat itu, menghadirkan orang di luar bangsa Israel dalam rumahnya itu sebuah kenajisan. Itulah alasannya kenapa orang tersebut tidak mau menebus Rut. Tapi kembali lagi, kasih Allah itu nyata. Bagaimanapun manusia berupaya mereka-rekakan kehidupan, kesusahan dan kesulitan penderitaan bagi orang lain,
Kalau Tuhan sudah menyertai dan punya rencana damai sejahtera dan berkat bagi setiap orang yang berserah kepadanya, maka pasti ada cara Tuhan. Maka Tuhan lewat Boas menolong Naomi dan Rut. Dan itulah yang terjadi. Boas menebus Rut, bahkan menjadikan Rut sebagai istrinya. Dan itulah kemudian Rut memiliki anak yang juga kemudian menjadi bahagian dari garis keturunan Raja Daud sampai kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini, bagaimanapun pahitnya kehidupan, penderitaan dan kesusahan yang dialami, tapi ketika Rut dan Naomi terus-menerus meminta pertolongan Tuhan, maka ada cara Tuhan. Tuhan pakai setiap orang, bahkan mungkin orang yang tidak ada kaitan sama sekali dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara setiap kehidupan kita lewat berbagai cara. Dan itulah yang dibuktikan dan dinyatakan Allah. Bagaimana kemudian Naomi dan Rut memperoleh satu kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur secara materi, tetapi kebahagiaan karena iman kepada Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini dan kita bisa belajar dari firman Tuhan. Bagaimana hubungan antara Naomi dengan Rut sebagai mertua dan juga anak menantu. Kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih. Kehidupan yang dipenuhi dengan keharmonisan. Karena semua dilandasi di dalam takut akan Tuhan. Tidak lagi ada perbedaan. Rut memandang Naomi sebagai ibunya sendiri. Bukan lagi sebagai mertua dalam pengertian bukan sebagai ibu. Walaupun bukan Naomi yang melahirkan Rut. Tetapi Rut menganggap Naomi sebagai seorang ibunya. Demikian juga sebaliknya, Naomi memandang Rut sebagai anaknya. Walaupun bukan dari kandungannya. Tetapi Naomi menganggap Rut sebagai anak yang paling ia kasihi. Anaknya sendiri. Menggambarkan bagaimana hubungan dalam satu keluarga yang penuh cinta kasih. Sekali lagi itu terjadi karena kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dan juga kemudian kita diingatkan bagaimana kita memelihara cinta kasih dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Apapun yang kita hadapi, biarlah kiranya kita menjadi pelindung bagi keluarga kita. Bagaimana Boas melihat dia punya tanggung jawab untuk melindungi Naomi dan Rut. Itu karena takutnya akan Tuhan. Demikian juga tugas panggilan kita sebagai keluarga. Melindungi, menaungi. Bukan hanya persoalan untuk mencukupkan segala sesuatu secara materi. Mempersiapkan segala sesuatu dengan apa yang ada pada kita. Tetapi melindungi dalam pengertian untuk selalu membawa, mengarahkan, membina keluarga kita di dalam hidup takut akan Tuhan dan dalam persekutuan yang utuh dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, marilah kita belajar untuk selalu tetap mengasihi, tidak menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Sebagaimana seorang yang seharusnya menebus Rut, tapi dia melihat bahwa Rut bukan orang Israel. Dia merasa diri sebagai orang Israel yang mempunyai kedudukan yang lebih istimewa dan lebih tinggi dibandingkan bangsa yang lain. Demikian juga dengan kita. Jangan kita merasa sombong dengan keberadaan kita. Jangan kita merasa bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tapi mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setiap kita adalah manusia berdosa. Ketika Tuhan menghadirkan kita di tengah kehidupan bersama dengan orang lain, walaupun memiliki berbagai perbedaan latar belakang kehidupan, tapi biarlah kiranya kita boleh hadir menjadi orang yang membawa kebaikan, orang yang membawa sukacita, orang yang membawa berkat, dan mendatangkan damai sejahtera sebagaimana yang telah ditunjukkan Boas kepada Naomi dan Rut. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang tetap terus tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, menyatakan kasih setia Tuhan dan berbagi berkat atas segala sesuatu yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita terus memohon pertolongan Roh Kudus agar setiap firman yang kita terima tetap terus membawa perubahan hidup bagi kita.
Kita sebagai umat Allah yang hadir dalam dunia harus membawa perubahan bagi dunia, sehingga kita tidak sampai ikut terlarut dalam dunia ini, tetapi kita membawa terang, damai dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia, murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajar. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Sebab Tuhan, marilah kita satukan hati kita naikkan doa syafaat. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami di malam hari ini. Kami diajarkan untuk selalu tetap mengandalkan Tuhan, memberi diri kami dalam kendali Tuhan, bahwa walaupun perjalanan hidup kami harus melalui berbagai penderitaan, kesusahan, namun segala sesuatu ada waktunya di dalam Tuhan. Tuhan akan mengganti segala duka cita, kesulitan kami dan kepahitan kami dengan sukacita, dengan satu kemanisan di dalam Tuhan, hanya karena Tuhan menyertai. Bukan ketika kami merasa bahwa segala sesuatu berlimpah secara materi, tapi ketika Tuhan selalu bekerja lewat segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari seorang perempuan yang bernama Ruth dan juga Naomi yang tetap terus tabah, setia, taat kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan. Teristimewa Ruth yang begitu taat mendengarkan suara Tuhan lewat kehadiran dari ibu mertuanya Naomi, sehingga ia melakukan segala yang diperintahkan dalam kejujuran dan ketulusan. Di dalam melakukan segala sesuatu didasari pada cinta kasih yang Tuhan telah berikan. Demikian juga kiranya kami, Tuhan, berikan kami hati yang penuh cinta kasih, penuh kejujuran dan ketulusan di dalam melakukan segala sesuatu, sehingga orang lain pun merasakan kasih, ketulusan dan cinta kasih itu. Kami pun belajar dari Boas, di mana dia melihat segala sesuatu juga di dalam rancangan Tuhan. Tuhan mempercayakan ia untuk menjadi pelindung bagi keluarga yang Tuhan hadirkan. Kiranya pun kami
menjadi keluarga-keluarga yang saling melindungi, saling mengasihi, membawa, membina dan mengarahkan keluarga kami masing-masing di dalam takut akan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing di malam hari ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang kami harus lalui. Tapi kami belajar dari setiap firman yang disampaikan kepada kami bahwa Tuhan tidak jauh dari kami. Tuhan selalu ada di sebelah kami. Tuhan selalu mendampingi kami. Dan Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang baik di masa depan kami ketika kami tetap setia dan mengasihi Engkau. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Kau limpahkan di tengah keluarga kami. Kami mohon hikmat daripada Tuhan ketika kami sebagai orang tua di dalam mendidik, membina anak-anak kami dalam takut akan Tuhan maupun dalam meraih cita-cita masa depan mereka. Demikian juga sebagai anak-anak, beri kami hati yang taat, hati yang setia, yang selalu mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan lewat kehadiran orang tua kami. Berkati rumah tangga kami dan setiap pergumulan-pergumulan dan persoalan yang terjadi biarlah selalu dipenuhi dengan cinta kasih. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang saat ini sedang sakit, Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa bagi setiap pribadi yang saat ini sedang berbeban berat. Kami pertaruhkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang bergumul oleh karena masalah ekonomi, dalam pekerjaan ataupun dalam hal-hal yang mungkin tidak terkatakan tapi Tuhan lebih mengetahuinya. Bapa di surga, kami berdoa bagi keadaan situasi bangsa dan negara kami, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa dan selalu memohon kiranya Tuhan, pandemi ini dapat segera berlalu sehingga kami pun boleh melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Dan itu juga Tuhan ajarkan kami untuk berdisiplin di dalam arahan-arahan dan peraturan-peraturan yang disampaikan atau diterapkan oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Dan di dalam proses untuk menuju pada tatanan kehidupan yang baru, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi orang tua kami yang ada di usia lanjut, Tuhan juga berikan sukacita dan damai sejahtera. Bagi orang-orang yang berada dalam kelemahan ataupun mereka berada dalam kemiskinan, Tuhan juga peliharakan mereka lewat setiap kami yang Tuhan limpahkan berbagai kebaikan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mau serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, jemaat kami, GPB Jemaat Cipecang Jonggo ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun.
Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298 ayatnya yang pertama dan kedua. Selama bumi didiami, berbuah terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, yang Bapa oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita akan berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait peribadahan yang rencananya akan dilaksanakan di GPB Jemaat Cipecang, Jonggol. Sebagaimana warta jemaat yang telah disampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 akan dilaksanakan ibadah hari Minggu dan juga ibadah peneguhan sidi. Dan kami sampaikan bahwa untuk tanggal 5 Juli 2020 yang akan hadir di dalam gedung gereja hanyalah yang akan disidi dan keluarga bersama dengan presbiter. Maka kami mohon kesabaran bagi seluruh warga jemaat untuk tetap beribadah di rumah masing-masing. Ibadah live streaming tetap dilaksanakan selama masa atau tahap-tahap yang kami atau kita harus jalani bersama. Dan kemudian juga setelah tanggal 5 Juli akan rencananya dilaksanakan ibadah hari Minggu dan juga perjamuan kudus. Itu pun di dalam rangka kita mengikuti peraturan yang berlaku baik dari pemerintah maupun yang telah disampaikan lewat Majelis Sinode GPIB bahwa untuk tanggal 12 Juli 2020 kita pun belum dapat menghadirkan seluruh warga jemaat, namun masih di dalam proses sosialisasi sehingga warga jemaat masih melaksanakan ibadah perjamuan kudus di rumah. Hal yang perlu kami sampaikan pada saat ini adalah sebagai sosialisasi untuk persiapan yang akan kita laksanakan ibadah minggu di gedung gereja yang rencananya akan kita mulai di tanggal 19 Juli 2020. Yang perlu menjadi diketahui oleh warga jemaat adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga jemaat terkait peribadahan di gedung gereja. Yang pertama adalah tubuh harus dalam kondisi sehat, baik jemaat maupun bagi presbiter yang bertugas. Jika tidak sehat, dipersilakan untuk beribadah secara daring di kediaman masing-masing.
atau mengikuti ibadah live streaming sebagaimana kita laksanakan saat ini. Yang kedua, harus menggunakan masker atau face shield, ya. Dan kemudian menggunakan masker face shield digunakan sejak keluar dari rumah dan selama mengikuti kegiatan peribadahan. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Di gedung gereja ini akan disediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer. Selama di dalam lingkungan gedung gereja, kita tetap harus menjaga kebersihan tangan. Keempat, menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan atau berpelukan. Dapat menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri namun sambil sedikit membungkuk atau salam namaste. Yang kelima, kami akan menyediakan buku kehadiran bagi warga jemaat yang beribadah di gedung gereja dan wajib mengisi buku kehadiran ibadah yang diperlukan untuk kontak tracing jika diperlukan di kemudian hari. Yang keenam, wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter setiap saat atau pada saat mengambil tempat duduk, dan tempat duduk pun akan kami atur sebagaimana yang menjadi peraturan yang berlaku dengan berjarak satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, menghindari berdiam lama di gedung gereja atau lingkungan gereja bersama-sama selain pada waktu peribadahan berlangsung. Jadi apabila kita mengikuti ibadah di gedung gereja, selesai ibadah seluruh jemaat diharapkan segera pulang, tidak ada berkumpul di gedung gereja. Yang kedelapan, selalu memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan tatanan yang diberlakukan. Yang kesembilan, harus mengikuti ibadah secara daring di kediamannya jika pada saat dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas di gedung gereja didapati suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Kemudian yang ke-10, membawa botol minuman sendiri termasuk Alkitab atau peralatan masing-masing untuk menghindari saling meminjamkan barang-barang. Untuk anak-anak, PA dan PT, ibu hamil dan ibu menyusui, serta yang mempunyai penyakit bawaan dan berisiko tinggi agar beribadah secara daring atau live streaming di kediaman masing-masing. Yang ke-12, usia di atas 50 tahun dianjurkan beribadah secara daring di kediaman masing-masing, kecuali presbiter bertugas dengan tetap mencermati protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang disampaikan oleh Majelis Sinode kepada jemaat-jemaat GPIB apabila hendak melaksanakan ibadah live streaming. Dan nanti telah ada satuan tugas yang akan bertugas untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan kami memohon supaya warga jemaat dapat memaklumi dan memahami serta melaksanakannya dengan baik, sehingga juga kita dapat mengikutinya dengan damai sejahtera. Hal-hal teknis dan hal yang selanjutnya akan juga diinformasikan lewat majelis jemaat di sektor masing-masing dan juga lewat media-media sosial yang ada di tengah jemaat Cipecang. Demikian hal yang perlu kami sampaikan terkait peribadahan di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Terus berjalan dengan berpengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang entas
Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.